Kita lanjutkan pembahasan materi kita hari ini. Kita akan lihat bagaimana penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Yang pertama adalah mikroorganisme penghasil makanan dan minuman. Sebetulnya ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita. Mereka sudah melakukan bioteknologi secara tradisional melalui prinsip fermentasi. Nah, untuk melakukan fermentasi mereka menggunakan jamur ataupun bakteri, di mana keduanya merupakan mikroorganisme. Nah, contohnya di sini produk makanan dan minuman hasil bioteknologi. Yang pertama adalah keju mozzarella. Mikroorganisme yang berperannya adalah Streptococcus thermophilus. Bahan baku yang diperlukan adalah susu sapi ataupun kerbau. Nah, negara yang memproduksinya adalah negara Italia, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yogurt. Mikroorganismenya Lactobacillus bulgaricus. Bahan bakunya adalah susu sama, dan negara yang memproduksinya hampir seluruh negara yang ada di dunia. Yang ketiga adalah sosis. Bakterinya adalah Pediococcus cerevisiae. Bahan baku yang diperlukan daging sapi dan babi. Negara yang memproduksinya adalah negara-negara yang ada di Eropa dan Amerika Serikat. Berikutnya adalah roti. Mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Bahan bakunya berupa tepung gandum. Negara yang memproduksinya hampir seluruh negara di dunia. Kemudian produk makanan berikutnya adalah oncom. Mikroorganismenya Neurospora cytophylla. Bahan bakunya berupa ampas tahu dan kacang. Negara yang memproduksinya hanya Indonesia. Nah, jadi ini ciri khas makanan khas Indonesia. Berikutnya adalah kecap. Mikroorganismenya Aspergillus lenti. Bahan bakunya kacang kedelai. Negara yang memproduksinya Indonesia dan Jepang. Berikutnya tauco. Mikroorganismenya adalah Aspergillus oryzae. Bahan bakunya kacang kedelai. Negara yang memproduksinya Asia. Dan yang berikutnya nata de coco. Mikroorganismenya adalah Acetobacter pseudomonas. Kemudian bahan bakunya air kelapa, dan biasanya yang memproduksinya seluruh negara yang ada di dunia. Nah, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari produk dan makanan hasil dari bioteknologi. Nah, di slide berikutnya ini merupakan proses pembuatan keju. Keju sendiri itu berbagai macam. Ya, ada keju yang keras, kemudian keju yang lembek ataupun keju yang agak lembek. Nah, di antara keju-keju tersebut yang paling terkenal adalah keju parmesan. Keju parmesan ini adalah keju yang berasal dari negara Italia. Kemudian selain Italia, keju parmesan juga sekarang diproduksi di negara Argentina, kemudian Australia, Amerika Serikat. Nah, itu negara-negara penghasil dari keju parmesan. Kemudian bagaimana proses pembuatan keju parmesan bisa dilihat di gambar. Nah, di sini keju parmesan ini dibuat dari susu sapi, di mana sapi-sapi tersebut dibiarkan liar di padang rumput di daerah asal kejunya, ya. Kemudian makanan ternak untuk sapinya itu adalah rumput dan jerami, ya. Tidak boleh diberikan makanan lain, ya. Jadi khusus rumput dan jerami saja. Kemudian sapi-sapi tadi tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan lain, terutama makanan-makanan yang merupakan hasil fermentasi, ya. Kemudian si pembuatan keju ini biasanya hanya berlangsung dari bulan April hingga bulan November. Untuk pembuatannya sendiri ini digunakan susu yang diperas pada sore hari, kemudian krimnya itu sebagian telah dibuang, kemudian susu yang diperas tadi sore itu yang sudah tidak ada krimnya dicampur dengan susu yang diperas pada pagi hari. Nah, campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tong tembaga. Nah, kemudian selain susu dan susu yang dimasukkan ke dalam tembaga, dimasukkan juga bakteri Rinet. Bakteri Rinet ini adalah bakteri yang dapat mengkoagulasi atau menggumpalkan protein susu. Kemudian nanti
dikeluarkan, nah dibekukan sampai nanti dipotong-potong menjadi potongan yang kecil. Kemudian potongan kecil tadi nanti akan diasinkan, ya, akan diasinkan atau direndam dalam larutan garam selama 20 sampai 25 hari. Kemudian keju yang sudah direndam itu akan dimatangkan minimalnya adalah 12 bulan atau optimalnya 20 sampai 24 bulan baru si keju tadi bisa dikonsumsi. Maka dari itu harga dari keju ini lumayan cukup mahal, ya. Nah, peranan dari mikroorganisme semuanya yang tadi di awal dengan yang ini, tadi sekali lagi peranannya untuk meningkatkan cita rasa dari makanan, bahan-bahan makanan tadi. Berikutnya ini gambar dari makanan dan minuman hasil dari bioteknologi, ya. Tentunya kalian tahu ini roti, kemudian ini yogurt, kemudian keju, ini sake, ini tempe, dan ini adalah semacam kimchi, ya, makanan yang dari Korea, ya. Kemudian yang kedua adalah mikroorganisme penghasil protein, ya. Nah, mikroorganisme penghasil protein ini disebut dengan PST atau protein sel tunggal atau SCP, single cell protein, di mana PST atau SCP ini adalah bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme. Jadi singkatnya PST atau SCP ini adalah mikroorganisme yang satu sel yang dapat dimakan dan merupakan sumber daripada protein, ya. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam protein sel tunggal ini? Yang pertama adalah dari kelas ganggang. Ada Spirulina maxima, Spirulina platensis, Scenedesmus sp, dan Cholera. Semuanya termasuk ke dalam ganggang hijau. Kemudian dari jamur itu ada Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, dan Praecilomyces parietii. Kemudian ada dari bakteri, yaitu Mythophilus methylotropus. Semuanya ini merupakan organisme bersel satu yang dapat dikonsumsi dan merupakan sumber daripada protein. Biasanya nanti si organismenya ini sudah dalam bentuk tablet yang baru bisa kita makan, tidak bentuk organismenya gitu, ya, tapi sudah dimasukkan ke dalam tablet. Yang berikutnya adalah mikroorganisme penghasil zat organik, enzim, dan vitamin. Zat organik yang dihasilkan diantaranya ada asam amino, mikroorganismenya Corynebacterium glutamicum, pemanfaatannya untuk penyedap rasa, suplemen hewan ternak. Kemudian ada asam cuka, mikroorganismenya Saccharomyces baianus, pemanfaatannya untuk penyedap rasa. Yang ketiga asam sitrat, mikroorganismenya Aspergillus niger, pemanfaatannya pemberi rasa, antioksidan, dan pembuatan deterjen. Yang keempat adalah enzim. Nah, enzim yang dihasilkan diantaranya enzim selulase. Ini dihasilkan oleh Aspergillus niger, pemanfaatannya dimanfaatkan pada industri tekstil, pembuatan deterjen, dan pengolahan kopi. Kemudian ada enzim laktase, mikroorganismenya Saccharomyces fragilis, pemanfaatannya untuk menghidrolisis laktosa dalam susu skim atau susu bubuk. Berikutnya adalah enzim lipase, mikroorganismenya Aspergillus niger, pemanfaatannya untuk industri lemak dan menambah cita rasa keju. Dan yang terakhir vitamin B12, mikroorganismenya Pseudomonas denitrificans, pemanfaatannya sebagai suplemen kesehatan. Kalian bisa cari yang lain di internet, ya. Berikutnya adalah mikroorganisme penghasil obat. Yang pertama adalah antibiotik. Nah, antibiotik di sini dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur, di mana antibiotik ini nanti merupakan senyawa yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Kemudian contohnya di sini ada penisilin, mikroorganismenya Penicillium notatum. Kegunaannya untuk menyembuhkan berbagai penyakit oleh infeksi kuman.
Berikutnya ada cephalosporin. Mikroorganismenya cephalosporin sp. Kegunaannya untuk menghambat kerja penisilin. Berikutnya ada streptomycin. Mikroorganismenya adalah Streptomyces griseus. Kegunaannya untuk membunuh mikroorganisme yang kebal terhadap penisilin dan cephalosporin. Yang keempat adalah tetrasiklin. Mikroorganismenya Streptomyces aureofaciens. Kegunaannya menghambat sintesis protein bakteri. Dan yang kelima adalah erythromycin. Mikroorganismenya Streptomyces erythraeus. Kegunaannya untuk melawan bakteri yang resisten atau tahan terhadap penisilin. Yang kedua adalah vaksin. Vaksin di sini adalah semacam bibit penyakit yang telah dilemahkan dan tidak berbahaya, yang berguna untuk mencegah penyakit infeksi. Jadi vaksin itu adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan, yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk merangsang pembentukan antibodi. Melalui teknik rekayasa genetika, para ilmuwan sekarang telah berhasil meningkatkan efektivitas dari vaksin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah interferon. Interferon itu adalah senyawa glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan biologis atau senyawa-senyawa tertentu. Biasanya interferon ini dipakai untuk mengenali gejala penyakit, diantaranya penyakit kanker. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya kantong amnion pada rahim perempuan. Nah, ini interferon. Berikutnya adalah penggunaan mikroorganisme penghasil energi. Di sini yang pertama bahan bakar alkohol. Nah, bahan bakar alkohol ini penggunaan alkohol sebagai pengganti bahan bakar bensin. Ini sudah dimulai sejak tahun 1890. Nah, dari mana dihasilkannya? Ini diperoleh dari hasil fermentasi substrat gula tebu, pati, selulosa atau jagung dengan bakteri Pseudomonas mobilis, Clostridium thermocelum, Thermoan aerobacter, Ethanolicus, dan Homir mutan petite dari Saccharomyces cerevisiae. Kenapa tidak berkembang di Indonesia? Karena di sini memerlukan teknologi khusus dan waktu yang panjang, sehingga proses produksinya menjadi lama, akibatnya harga jualnya menjadi lebih mahal. Berikutnya adalah gas metana. Nah, kalau gas metana ini merupakan pemanfaatan biogas metana dari sumber energi yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam medium kotoran ternak. Jadi mikroorganismenya berupa Metobacterium sp, Metanohalobolium, Metanomicrobium, Metanosarcina, dan Metanococcus. Nah, Metanobacterium ini banyak terdapat pada kotoran sapi, sehingga kotoran sapi jika difermentasi itu bisa menghasilkan gas metana. Gas metana ini sama dengan gas LPG, jadi bisa digunakan untuk memasak. Berikutnya adalah gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini digunakan sebagai bahan bakar karena sifatnya yang mudah terbakar. Mikroorganismenya bisa berupa Chlorella pyrenoidosa dan Clostridium botryonicum. Nah, ini sebagai penghasil energi alternatif. Nah, di Indonesia yang banyak dikembangkan adalah gas metana. Kemudian mikroorganisme pembasmi hama tanaman atau biopestisida. Jadi tidak menggunakan lagi obat-obatan, tetapi menggunakan mikroorganisme untuk membasmi hama tanaman. Nah, yang pertama namanya senyawa delta endotoxin. Mikroorganismenya adalah Bacillus thuringiensis atau Bacillus popiliae, di mana dia dapat membunuh hama seperti ulat dan ngengat. Kemudian yang kedua, bioinsektisida Bacillopyrus. Mikroorganismenya Bacillopyrus berkegunaannya untuk memberantas hama tanaman budidaya. Jadi ini untuk tanaman-tanaman yang termasuk tanaman budidaya, gitu ya. Kemudian ada bakteri -S. Mikroorganismenya Pseudomonas syringae.
Kegunaannya mendesak pertumbuhan bakteri tanpa merusak jaringan tumbuhan. Nah, kenapa ini jarang digunakan? Karena belum paham, belum mengerti, dan untuk proses pembasmian hamanya memerlukan waktu yang agak lama, sehingga para petani jarang untuk menggunakan biopestisida. Mereka menginginkan pestisida yang cepat kerjanya. Nah, sementara kalau biopestisida kerjanya agak lambat, maka kurang diminati, padahal lebih menyehatkan dibandingkan pestisida yang biasa dipakai. Berikutnya adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Di antaranya ada bovine growth hormone atau hormon untuk pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli yang dapat merangsang pertumbuhan hewan ternak sehingga produksi daging dan susunya dapat ditingkatkan. Jadi si hewan-hewan ternak itu khususnya hewan pedaging dan hewan yang bisa menghasilkan atau memproduksi susu, supaya produksinya itu bisa ditingkatkan, maka hewan-hewannya biasanya disuntik menggunakan hormon, yaitu hormon BGH. Ini diproduksinya atau dihasilkannya oleh bakteri Escherichia coli. Contohnya ini sapi yang berukuran besar yang sering terlihat kalau Idul Adha di televisi, gitu ya. Sapi-sapi yang ukurannya besar itu biasanya disuntik dengan menggunakan hormon BGH. Berikutnya adalah epidermal growth factor atau EGF. Nah, ini adalah hormon yang dapat mempercepat pertumbuhan rambut domba penghasil wol. Jadi domba ini yang dimanfaatkannya adalah rambutnya. Nah, kalau kalian mah bilangnya bulu, padahal sudah dijelaskan bulu dengan rambut berbeda, gitu ya. Ini pertumbuhan rambutnya, gitu ya. Sehingga si rambutnya itu banyak dan bisa menghasilkan wol yang banyak juga, gitu ya. Berikutnya adalah mikroorganisme pengolahan limbah atau bioremediasi. Nah, ini limbah yang diolahnya tentunya adalah limbah organik. Di antaranya sampah yang dari sayuran, kemudian dari sisa-sisa makanan dan sebagainya. Kalau plastik belum, gitu ya. Ini dari limbah organik. Bakteri yang dipakainya adalah bakteri Clostridium botulinum. Dimasukkan ke dalam limbah, kemudian gula dalam limbah diuraikan sampai dia menghasilkan hidrogen. Kemudian ada pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif dengan cara menggunakan mikroorganisme aerob pengoksidasi material organik. Ada juga pengolahan limbah dengan biofilm. Nah, biofilm itu lapisan bakteri yang dapat menguraikan materi organik di dalam limbah. Kemudian penguraian lumpur secara anaerobik menggunakan bakteri anaerob Methanobacterium dengan cara menguraikan bahan organik menjadi CH4 atau metana, CO2, H2, dan H2O. Dan yang berikutnya adalah mikroorganisme pembersih limbah minyak. Jadi di sini menggunakan galur dari bakteri Pseudomonas putida atau jamur Cladosporium resinae yang mampu mengkonsumsi hidrokarbon. Jadi kalau misalkan ada kapal tanker yang kecelakaan di laut, kemudian minyaknya itu tersebar di laut, maka untuk membersihkannya tidak mungkin kita ambil satu persatu, tapi cukup membersihkannya itu dengan cara menyebar Pseudomonas putida atau jamur Cladosporium di bagian air yang tercemar. Nanti bakteri-bakteri tadi atau jamur tadi yang nanti akan memakan minyak-minyaknya sehingga air laut kembali menjadi bersih, gitu ya. Berikutnya adalah bioplastik, biodegradable plastik. Bioplastik ini dibuat dari pati itu amilum, kemudian selulosa, minyak nabati, amilum jagung, kolobot jagung, amilum ercis, ya. Ercis itu sebangsa buncis, dan biopolimer lainnya yang berasal dari mikroorganisme. Contoh mikroorganismenya adalah bakteri Oxaligenesis eutropus dan jamur Aerobasidium pullulans. Nah, ini contoh produk dari bioplastiknya. Sendok, garpu, kemudian pisau, dan ini biasanya bisa dimakan. Nah, ya, ada di Bandung itu kafe yang wadahnya itu wadah-wadah makanannya
itu menggunakan bioplastik ini, sehingga kita bisa mengkonsumsi misalkan pesan es krim. Nah, si wadah es krimnya bukan plastik yang nggak bisa dimakan, tapi plastik yang sudah bisa kita makan. Atau pesan lagi makanan, nah nanti tempat makanannya, piringnya, mangkoknya, kemudian sendok, garpunya juga itu dari bioplastik, dan itu ternyata bisa dikonsumsi karena tadi berasal dari pati, selulosa, atau minyak nabati dan lain sebagainya, sehingga makanan itu habis dengan wadah-wadahnya gitu ya. Dan ini sudah dikembangkan di Indonesia tapi baru di beberapa tempat. Yang berikutnya adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan, yaitu penggunaan bakteri Theobacillus peroxidan dalam teknik pemisahan logam dari biji. Jadi sepanjang ini sebetulnya teknik pemisahan logam dari biji itu biasanya menggunakan zat kimia. Nah, nanti kan dari penggunaan zat kimia tadi bisa mencemari lingkungan, maka bioteknologi mulai memperkenalkan bahwa ternyata ada mikroorganisme yang dapat memisahkan logam itu dari bijinya. Namanya tadi Biobacillus peroxidan. Jadi di sini tembaga sulfida yang sukar larut diubah menjadi tembaga sulfat yang larut dalam air oleh Theobacillus. Kemudian dikentalkan, kemudian terjadi presipitasi menggunakan besi sisa, kemudian keluarlah tembaga murni. Nah, cairan yang keluar mengandung bakteri dipompa kembali ke pembuangan. Ya, jadi si cairannya kembali ke sini, kemudian dibalikan lagi ke pembuangan tadi dan bisa dimanfaatkan lagi. Dan ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.